Previously, bukan. Previously on Alpha Cross Bedul. Gue nggak mau bikin orang surprise itu kan. Apalagi sampai ngeliatin muka ownernya. Kita egois dikit itu, ceritakan dulu. Hargailah orang kalau misalnya emang mau mukanya itu mau di blur. Bodoh amat ya. Semua orang bisa menghargai konten kreator kayak kita yang nggak mau mukanya itu dipublish gitu. Baby, you should take it slow. Halo semuanya, selamat pagi. Yeay. Balik lagi di channelnya Bedul Motovlog. Yes, boom. Jadi hari ini kita lagi San Mori. Wow, rame tuh. Wow. Kita lagi San Mori dan kali ini gue lagi nggak sendiri, ya. Gue lagi nggak sendiri. Jadi gue lagi sama Alpha Q. Wow. Gila. Gue di flyby sama Alpha Q. Baru intro nih, baru opening. Jadi kita kali ini mau ngebahas sesuatu. Jadi kalau misalnya ini ya, kalau misalnya gue intro ini adalah part 2. Kalian kalau misalnya mau nonton part 1-nya, kalian cek di channelnya Alpha Q. Nanti gue kasih linknya di deskripsi, oke? Jadi ditonton part 2-nya ya. Check this out. Semoga aja bisa menghargai lah, semua orang bisa menghargai konten kreator kayak kita yang nggak mau mukanya itu dipublish gitu. Gue sih kalau misalnya nyambung soal ke privacy, lebih nyambung ke ini sih ya, apa kesibukan kita juga gitu. Soalnya ada aja orang yang komen, bang, kok komen-komen para subscribernya nggak dibales sih gitu. Oh iya. Kan kalau misalnya nggak dibales nanti subscribernya pada kecewa gitu. Ya what the gimana tuh menurut lu komen-komen orang yang kayak gitu? Kalau menurut gue gini sih. Kita muter lagi aja, Pak. Mereka kan mau berhenti ya kayaknya ya. Kita muter lagi aja. Kita muter lagi aja, kita keliling aja, kita anak bandel. Iya. Kita anak nakal. Kayak mungkin kalian udah tahu gitu. Kalau gue nggak cuma motovlogging di sini. Gue juga kuliah, dan di samping kuliah gue juga ada kerja gitu kan. Gue ada kayak dua kerjaan lain, dua kehidupan lain gitu. Gue gimana ya? Gue menjalin 3 kehidupan basically gue di sini gitu. Gue kerja di kantor gue sebagai seorang kroco mumet gitu ya, yang membanting tulang dan hasilnya dikit. Iya betul. Terus gue kuliah gitu kan, yang lagi-lagi tuh lebih kroco mumet lagi karena dosen itu lebih kurang ajar juga kadang-kadang. Nggak sekurang ajar klien sih emang, cuman ya sama kurang ajar ya. Kayak yang tadi gue bilang gitu, as I was saying, gue di kantor gue jadi seorang kroco mumet yang ditekan sama bos dan klien terus-terusan. Terus gue di kampus gue juga lebih kroco mumet lagi. Terus kalau misalnya gue di sini basically kan untuk bersenang-senang gitu kan. Gue nggak yang menseriuskan banget gitu dunia motovlogging dan per YouTubean ini gitu kan. Jadi ya prioritas waktu gue itu ya nomor 3 untuk YouTube itu. Kayak gue bener-bener apa namanya, gue komen di YouTube, gue ngediting, gue recording, gue upload dan sebagainya. Itu benar-benar ketika gue lagi kosong. Makanya gue jadwalin vlog itu hari Jumat, karena hari Jumat itu kosong gue. Gitu makanya. Kalau lu sendiri gimana? Kalau gue sendiri, menurut gue sih emang kalau yang komen-komen kayak gitu sih emang basically mereka emang nggak sabaran. Tapi emang sisi positifnya mereka tuh emang benar-benar subscriber kita tuh, mereka tuh benar-benar ngikutin kita gitu. Mereka tuh benar-benar berharap kalau kita tuh ngebalas. Cuman ya kalau buat gua ya, kalau misalnya kita semua motovlogger pasti mau lah ngebalas komen-komen kalian gitu. Kita pasti mau lah. Nggak mungkin lah kita cuman upload kita ngelihat ada yang komen begini, apalagi kalau misalnya ada yang komen positif. Banget
banget lah. Kalau gue bisa balesin setiap saat gue mau. Iya, makanya kalau misalnya yang kita bisa mah kita pasti balesin kok gitu. Jadi kalau menurut gua sih sabar aja gitu, soalnya kita juga kan punya kehidupan sendiri-sendiri. Kita sebagai motovlogger juga hidup kita tuh nggak cuman utamanya tuh motovlogger, kita punya kehidupan masing-masing. Kayak misalnya lu kan kerja terus kuliah, kalau gua kan kerja. Nah, kerjaan gue ini kan juga lebih padat gitu, banyak banget padatnya. Jadi gue juga pasti balesin lah. Gue nggak mungkin nggak balesin, apalagi kalau misalnya ada yang komenin semangat, ada yang komenin positif, itu gue appreciate banget gitu. Kalau misalnya ada yang komen bikin kita semangat gitu loh. Oh iya banget. Cuman ya kita tetap berharap kalau misalnya kalian tuh kalau misalnya emang komen, ya kita sangat terima kasih kalian mau komen di setiap video kita. Cuman kita juga pengen pengertiannya kalau misalnya kita juga punya kehidupan lain selain motovlogger, kita punya kesibukan lain gitu. Cuman intinya balik lagi, kita semua motovlogger pasti mau balesin komen, tapi pada saat kita juga lagi senggang, kita juga lagi free gitu loh. Iya, karena gue sendiri gitu ya. Gue ketika gue bacain komen-komen di video-video gue, kadang gue suka ketawa sendiri gitu kan. Ketika gue lagi jam istirahat gitu misalnya, gue lagi makan sama kolega gue gitu kan, so, gue tau ketawa sendiri gara-gara komentar-komentar yang kalian tuh konyol itu. Anjing, gue ketawa-ketawa sendiri sampai akhirnya kolega gue itu ngomong kayak, lu kenapa bro? Jadi kayak gimana ya? Dan setelah itu hari gue lebih cerah aja jadinya, karena kayak gue lebih senang aja gitu. Karena ya komen-komentar kalian itu emang gimana ya, bikin gue semangat juga gitu, bikin gue pengen balik lagi ke YouTube gitu. Tapi di saat yang bersamaan gue nggak selalu bisa balas gitu. Kayak yang lu bilang juga Dul, mohon pengertiannya. Iya, Kita juga ya kita pengen banget ngebales gitu. Cuman emang kadang waktunya nggak memungkinkan untuk kita ngebales. cuman ya kalau misalnya kalian mau komen positif, kita sangat senang lah, kita sangat mengapresiasi. Apalagi kalau misalnya emang kalian tuh kalau misalnya ngeliat kita lagi bikin video ada yang kurang atau ada yang salah, dikasih tahu. Tapi dikasih taunya tuh dengan nada justru ngoreksi kita dan nyemangatin kita gitu. Itu paling ngena banget komen, jenis-jenis komen yang kayak gitu. Jadi nggak cuman bilang, wah lu kok ngelanggar begini-gini, lu nggak boleh kayak gitu tuh. Ya kan jadi agak sewot ya bacanya ya. Ya mungkin lebih dikalemin lah buat kalian. Kalau misalnya emang mau komen, mau negor ya silakan. Cuman ya santai aja lah, nggak usah baper gitu kan. Nah itu kan masalah kayak apa tadi yang kita udah bahas, masalah privacy dan blur. Ngomongin soal blur, gue jadi inget si Bulet Tutu ya. Itu ada pengecualian sih buat dia sih. Karena kalau misalkan lo lihat mukanya udah blur gitu. Dari sononya emang cetakannya udah blur. Jadi kalau misalnya kita ngerekam dia, mukanya tuh udah auto blur gitu. Udah kita nggak usah ngasih efek-efek apa-apa lagi. Emang mukanya tuh udah blur gitu kalau misalnya lihat kamera. Iya, lu lihat live juga udah blur sendiri mukanya gitu loh. Emang mukanya udah blur gitu, hidupnya juga blur sih sebenarnya. Anjing. Hidupnya blur, nggak jelas gitu berarti dong hidupnya. Yoi. Hai. Iya, spotted. Langsung ke ini aja, ke Ice aja. Oh ya udah, gue lagi dual vlog soalnya sama ini Alpha Q. Siap, dulu spotted. Ah, siapa? Kenapa? Bukan. Alpha Q. Oh, parah. Alpha Fahri. Fahri. Tahan, dul. Gue pompa dulu. Yo, balik lagi di Fahri HP. Hai Fahri. Oke guys, ya paling segitu dulu ya kalau misalnya pembahasan hari ini. Jangan lupa kalau misalnya ini di gua adalah part 2. Kalau misalnya kalian mau nonton part 1-nya, jangan lupa cek di
Alpha Q. Nanti linknya gue kasih di deskripsi. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ke channelnya Alpha Q. Oke? Sampai di sini dulu ya guys untuk dual vlog hari ini. See you guys on my next. Salah. See you guys on our next video. Bye bye. Bye bye. Yaudah, yuk. Recording section done. Fist bump dulu. Apa? Fist bump dulu. Oh, belum fist bump.